Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ke-14. Kita akan membahas terkait korelasi, di mana korelasi merupakan salah satu bentuk hipotesis yang bermakna mencari hubungan atau asosiasi antara dua variabel atau lebih. Jadi nanti ada korelasi bivariat, parsial, dan multivariat. Untuk uji statistik bivariat sendiri, dalam jenis korelasi itu ada beberapa, ada Pearson, ada Spearman, ada uji asosiasi seperti koefisien kontingensi, koefisien P, Kramers, lambda, dan korelasi Kendall-Cow. Kemudian yang perlu Anda ketahui adalah uji statistik korelasi Pearson merupakan bagian dari uji parametrik, yakni uji yang memperhatikan asumsi-asumsi tertentu seperti data harus berdistribusi normal dan varians data homogen. Kemudian dalam uji korelasi Pearson juga diharuskan data yang Anda miliki adalah minimal interval dan atau rasio. Jadi kedua ini sangat bisa sekali, serta memenuhi asumsi parametrik. Lalu jika asumsi tak terpenuhi, kami harus bagaimana? Maka Anda bisa menggunakan uji korelasi Spearman-Rho yang hari ini juga akan kita bahas. Jika data memiliki skala minimal nominal, maka uji-uji dari asosiasi dapat digunakan pada poin C. Sumber bacaan yang membahas baik korelasi maupun regresi, baik korelasi ataupun regresi, adalah salah satu buku dari Herschel-Knapp berjudul Introductory Statistics Using SPSS. Nah, kemudian di sini saya punya satu ilustrasi terkait dengan kekuatan koefisien korelasi yang diberi notasi R. Nilai koefisien R itu berkisar dari negatif 1 hingga positif 1. Jadi nanti bisa saja nilai korelasi Anda itu negatif. Kalau dalam korelasi nilai negatif itu belum tentu tidak ada hubungannya. Makanya nanti kita akan bisa memperoleh 3 informasi, ya. Selanjutnya, ilustrasi berikutnya adalah menunjukkan bahwa korelasi itu arahnya bisa positif, bisa negatif. Kemudian, ini adalah variable direction-nya, bisa searah, bisa terbalik, ya. Jadi, kenaikan nilai X tidak diikuti oleh kenaikan nilai Y. Ini adalah contoh bentuk hipotesis dari korelasi, di mana di sini ada research question-nya atau pertanyaan peneliti, di mana apakah ada hubungan antara banyaknya waktu yang dibutuhkan siswa untuk melengkapi ujian dan tingkatan dalam ujian. Jadi korelasi itu hanya melibatkan satu kelompok atau grup, ya, berbeda sekali dengan uji T atau ANOVA. Tetapi terdapat dua variabel kontinu. Jadi kalau korelasi Pearson, interval rasio itu masuk pada variabel kontinu. Pada kasus ini, variabelnya adalah time taking the exam and the grade on the exam. Nah, ini adalah contoh bentuk hipotesisnya, ya. Jadi seperti biasa, kalau H0-nya selalu ada kata-kata tidak ada hubungan di antara, ya. Kemudian H1-nya juga seperti biasa bermakna positif, ada hubungan di antara kedua variabel. Kemudian ada formulanya. Nah, ini kita masuk contoh soal supaya lebih jelas dan langsung ke praktik perhitungan. Baik, dalam kasus ini ada independen variabel dan variabel bebas. Ada independen variabel atau variabel bebas adalah jam belajar, dan variabel tergantung atau dependent variabelnya adalah skor ujian. Ini tadi yang research question di atas itu beda sama contoh soal yang saya kasih, ya. Itu tadi hanya sebagai contoh. Ini adalah data yang saya punya. Nah, nanti kalau misalnya Anda menyelesaikan contoh kasus, Anda bisa menggunakan bantuan tabel seperti ini. Jadi variabel X-nya, variabel Y-nya dicari masing-masing jumlahnya. Kemudian X kali Y, jadi 3 kali 8, 6, 5 kali 9, 5, dan seterusnya. Kemudian ditambahkan. Kemudian nilai X kuadrat, 3 kuadrat, 5 kuadrat, 4 kuadrat. Kemudian Y kuadrat, 86 kuadrat, 95 kuadrat, 92 kuadrat, dan seterusnya. Selanjutnya, seluruhnya dicari jumlah atau total per kolom. N-nya ada berapa? N-nya jelas 6, karena responden kita ada 6 orang. Langsung saja, kalau Anda sudah memperoleh nilai-nilai tersebut, Anda akan mudah
Untuk memasukkannya ke dalam rumus, ini harap hati-hati, perlu ketelitian. Yang pertama adalah N dikali sigma X dikali Y. Kita udah ketemu di atas. N-nya 6. Sigma X kali Y atau jumlah keseluruhan dari X dikali Y adalah 1835. Kemudian sigma X-nya 21. Sigma Y-nya 516. Kemudian di sini di bawahnya ada akar dari yang pertama N dikali sigma X kuadrat. Saya sudah punya di sini X kuadrat saya. Ya, 79. Kemudian ada lagi nih sigma X yang dikuadratkan. Maka sigma X yang dikuadrat adalah 21 kuadrat. Selesai dimasukkan. Lanjut N dikali sigma Y kuadrat. Saya punya angka ini. 44.582 dikalikan 6. Dikurang sigma Y yang dikuadratkan. 516 kuadrat. Nah, ini coba divalidasi apakah benar hasilnya. Hasil saya adalah 11.000, 10 dikurang 10.836 dibagi akar dari 33 dikali 1236. Hasilnya adalah 174 dibagi 201, sekian-sekian. Jangan lupa ya, di sini selalu ada akar. Jadi akarnya selesaikan dulu, baru kita bisa menyelesaikan yang ada di sini. Jadi nilai R-nya berapa? 0,866155. Kemudian untuk menguji signifikansi dari kasus di atas dengan cara kita menggunakan formula T, di mana ini rumusnya cukup simpel, R dibagi akar dari 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang 2. Kita udah dapat R-nya, tinggal dimasukkan angkanya 0,86 dibagi akar dari 1 dikurang 0,86 yang dikuadratkan dibagi 6 dikurang 2. Ini tolong divalidasi juga, hasilnya adalah 3,39. Dengan menggunakan bantuan tabel T yang saya lakukan dengan Excel, saya cari, nanti di bawah akan saya tampilkan tabel T-nya. Nilai T tabel kita adalah 2,77 dibandingkan dengan nilai T hitung. Maka hasilnya T hitung lebih besar daripada T tabel. 3,39 lebih besar daripada 2,77. Maka H0 ditolak. Artinya kita akan membaca kesimpulannya HA atau H1. Ada hubungan jam belajar dengan skor ujian yang diperoleh oleh siswa. Saya harap semoga di sini jelas. Kemudian ini adalah tampilan tabel T-nya, ya. Jadi di sini nanti kalau untuk contoh soal atau latihan itu semua saya minta Anda menggunakan signifikansinya adalah 0,05. Ya, sampai di sini semoga jelas. Oke, kalau kita melihat nilai tabel tadi, itu berarti di sini kan di F tadi 4 ya. Berarti dia menggunakan alfa per 2 karena emang tidak ada untuk mengatakan lebih daripada nilainya, makanya 0,05 dibagi 2 jadi 0,025, 2,776. Saya pikir ini di bagian hipotesis sudah cukup jelas ya. Oke, yang berikutnya. Oke, ini adalah informasi yang kita peroleh. Jadi ingat, nanti pada saat Anda skripsi atau mungkin Anda melihat skripsi kakak tingkat aja deh, mungkin karena emang ini masih semester 3 ya, terlalu dini untuk ngomongin skripsi, tapi ini sangat berguna sekali karena banyak sekali mahasiswa yang menggunakan uji korelasi. Khusus korelasi, Anda bisa melihat 3 hasil. Yang pertama, hasil uji signifikansi, kekuatan hubungan, dan arah hubungan. Hasil uji signifikansi ini adalah Anda akan melihat T hitung dengan T tabel atau V-value dengan alpha. Kekuatan hubungan, Anda akan melihat nilai koefisien R. Jadi Anda akan mengatakan apakah hubungannya cukup lemah, cukup kuat, sangat kuat, atau kuat sekali, atau sempurna mencapai 1 ya. Tadi di atas ada tabel ilustrasinya. Kemudian arah hubungan, kalau nilainya positif, maka kita dapat menyimpulkan bahwa jika siswa memiliki jam belajar yang lama, maka skornya
skor ujiannya akan lebih tinggi juga dibandingkan jika siswa yang memiliki jam belajar kurang lama, maka skor ujian juga pasti di bawah siswa yang jam belajarnya tinggi. Atau untuk singkatnya, semakin lama jam belajar siswa, maka semakin tinggi pula skor ujian yang diperoleh. Yang berikutnya saya masuk pada temannya Pearson kalau datanya nggak normal, tidak memenuhi asumsi, atau data kita minimal berskala ordinal. Ada namanya korelasi Spearman. Formulanya lebih singkat ya. RS atau koefisien Spearman 1 dikurang 6 dikali sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1. Untuk lebih jelasnya kita langsung menuju contoh soal. Saya punya data X dengan Y seperti ini ya. Kemudian akan saya selesaikan seperti ini. Jadi, untuk Spearman itu data interval atau rasionya kita rankingkan. Rankingkannya per variabel. Jadi ini adalah ranking X, ini ranking Y. Lihat mulai dari yang paling kecil angkanya sampai yang paling besar. Hati-hati dalam perankingan. Ini juga datanya tidak terlalu banyak, hanya 7. Biasanya tuh dalam beberapa latihan soal ada yang 10, ada yang 20. Jadi memerlukan ketelitian ya. Setelah dilakukan rankingan, maka kita akan menghitung D atau presisi atau selisih. Jadi ranking X dikurang ranking Y. 6 kurang 6, 2 kurang 1, 5 kurang 2, 1 kurang 3, dan seterusnya. Kemudian nilai D ini per responden akan kita kuadratkan. Hasilnya adalah D kuadrat sama dengan 18. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. 1 dikurang 6 dikali sigma D kuadrat. Seperti rumus di atas ya. Saya pastikan rumus di atas ini sama, takutnya salah ketika membuat equation-nya. Angkanya sudah ada, jadi 6 dikali 18 dibagi 7 dikali 7 kuadrat dikurang 1. Validasi lagi ya Mbak Mas. 108, 336. 1 dikurang 0,32 sekian-sekian, hasilnya 0,67. Nah, ini langsung ada tabel Spearman rank-nya ya. Jadi, saya menggunakan 0,05, tidak saya bagi 2. Di sini berarti N saya 7, maka nilai tabel saya adalah 0,786. Ini adalah H0 dan H1-nya. Oke, baik. Bentar, ini ada salah ketik. Baik, ini saya revisi. Mohon maaf ada kesalahan. Jadi, nilai R hitung kita kurang daripada nilai R tabel, yakni 0,786. Sehingga H0 gagal kita tolak. Kesimpulannya adalah tidak ada korelasi di antara kedua variabel. Kalau tidak ada korelasi, maka tidak perlu membaca signifikansi, koefisien korelasi, dan arah hubungan. Jadi kita berakhir di kesimpulan tidak terdapat korelasi yang signifikan di antara kedua variabel. Ini saya perbaiki dulu ya.